Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fauzur Rusmana dari STI STMB jurusan S1 Manajemen, nomor NPM 112 11281. Di sini saya izin menceritakan atau izin membahas gitu ya, latar belakang dan keinginan saya ketika andai aku menjadi pengusaha kopi. Sedikit latar belakang saya diceritakan. Saya itu seorang mahasiswa yang ditempatkan di Bandung. Di sini saya akan menceritakan keinginan saya andai sudah menjadi pengusaha kopi. Latar belakang saya seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu kampus Bandung. Saya memiliki passion terhadap dunia food and beverage atau F&B. Dimulai dari hobi saya yang suka terhadap masakan, minuman, makanan dan yang lain-lain lah gitu ya. Nah, khususnya di dunia kuliner gitu. Awalnya saya sangat tertarik gitu di dunia kuliner karena saya itu hobi memasak atau meracik minuman. Nah, satu ketika saya belajar mempelajari dunia kopi. Kenapa kopi? Karena zaman sekarang tuh habit anak-anak muda atau kebiasaan anak-anak muda itu nongkrong. Kalau nggak enak ya gitu, kalau nongkrong nggak ada kopi ataupun makanan atau cemilan yang lain. Nah, di sini saya ingin menceritakan awal-awal saya belajar kopi. Awal mulanya saya itu tertarik kopi. Awal mulanya saya memesan kopi di salah satu kedai. Kopi yang saya pesan pertama itu namanya Japanese Coffee. Dia metode seduhnya yaitu V60. Saya memutuskan untuk membeli peralatan kopi sehingga bisa menyeduh di rumah gitu. Seiring berjalannya waktu, saya mempelajari kopi di rumah dengan metode home brewing gitu ya, bisa disebut home brewing. Jadi trik dasar metode penyeduhan ataupun itu dari indera pengecap saya untuk merasakan sensor rasa kopi. Nah, beberapa jam kemudian gitu, saya memutuskan kerja di salah satu kedai coffee shop yaitu yang bernama Suarasa Coffee yang bertempat di Jalan Karawitan nomor 40. Nah, di situ saya banyak gitu ya, banyak pelajaran, sisi pembelajaran yang saya dapatkan ketika kerja di situ. Dari awalnya saya itu diajarkan oleh ownernya untuk bagaimana sih cara menyeduh kopi dengan baik dan benar sehingga rasa kopi itu bisa dinikmati oleh sang konsumen gitu. Mulai dari kopi manual hingga kopi latte gitu yang berbasic susu atau milk gitu ya. Nah, di situ saya tekun belajar di coffee shop tersebut. Jadi, saya bukan semata-mata bekerja saja, tetapi saya tekun belajar untuk mengenal kopi itu seperti apa gitu. Belajar kopi yaitu Suarasa Kopi. Banyak hal gitu ya yang saya pelajari, terutamanya belajar dari bagaimana sih si kopi itu bisa enak. Belajar dari dasarnya yaitu biji kopi atau beans hingga menjadi secangkir kopi yang bisa dinikmati oleh konsumen. Terus di situ juga saya bukan semata-mata hanya mendapatkan ilmu tentang kopi, tetapi ilmu tentang pemasaran atau ilmu tentang pemasaran terhadap konsumen gitu. Contohnya gini, saya belajar di kedai kopi tersebut tentang pemasaran, yaitu cara menawarkan atau cara marketing kepada konsumen baik maupun offline ataupun online. Jadi di situ saya banyak terjadinya transaksi atau negosiasi antara saya dan konsumen, sehingga di situ saya dapat pembelajaran banyak gitu ya tentang pemasaran, bagaimana sih pemasaran kopi itu di kalangan milenial gitu, sehingga menjadi daya tarik tersendiri atau daya tarik baru gitu di dunia kuliner atau di dunia food and beverage gitu. Nah, dari situ
saya tergerakkan untuk membuka usaha kopi atau minuman. Jadi saya bekerja di Surasa Kopi selama 6 bulan, 6 bulanan gitu. Nah di situ saya memberanikan diri untuk membuka kedai kopi pinggir jalan sendiri atau minuman. Nah seiring berjalannya waktu saya membuka kedai kopi tersebut atau kedai minuman tersebut, yaitu yang bernama Cloudy Street Bar gitu, yang bertempat di Jalan Lodaya gitu ya, di pinggir jalan. Nah di situ saya belajar gitu banyak hal di usaha saya tersebut, terutamanya saya berperan penting dalam usaha tersebut. Saya bertugas sebagai head bar atau yang mengatur manajemen SDM, yang dimana hal itu bisa berdampak kepada para karyawan atau para orang-orang yang join di usaha saya. Dari mulai mengatur menu, membuat menu minuman, sampai ke jadwal pegawai. Jadi saya belajar untuk bisa memanajemen usaha saya tersebut. Nah tetapi ada hal yang sangat disayangkan gitu, usaha saya tersebut tidak berjalan dengan mulus gitu, sehingga bisa disebut atau bisa dibilang gulung tikar dalam kurun waktu 3 bulan gitu ya, sekitar 3 bulanan gitu. Nah saya mendapatkan pelajaran yang banyak terhadap usaha saya yang tidak berjalan dengan mulus. Contoh kasusnya, saya kurangnya ilmu, kurangnya relasi, dan kurangnya daya dan upaya saya atau kinerja saya kepada usaha tersebut, sehingga saya tergerakkan gitu untuk mengambil kuliah di STI STB jurusan manajemen. Mengapa sih saya mengambil jurusan manajemen? Karena saya ingin menjadi pengusaha kopi atau pengusaha minuman yang sangat terkenal atau yang sangat sukses lah gitu. Karena saya ingin menjadi pengusaha sukses, jadi kayak saya mengambil kuliah manajemen. Nah andai saya bisa atau sudah bisa membuat kedai kopi sendiri sehingga saya menjadi pengusaha kopi, ketika saya atau apa sih maksud dan tujuan saya itu ingin menjadi pengusaha kopi? Kesatu, saya itu ingin menggerakkan atau ingin mengembangkan passion saya terhadap dunia kopi gitu, atau dunia food and beverage gitu. Selingan daripada itu, saya juga ingin mengembangkan roda perekonomian di Indonesia dengan cara lewat usaha saya tersebut. Jadi usaha saya untuk menjadi pengusaha kopi itu ingin menambah lapangan pekerjaan kepada anak-anak muda, dan juga ingin menambahkan kreativitas dalam mengembangkan suatu usaha dengan era digitalisasi atau era modernisasi gitu ya. Sehingga ketika saya menjadi pengusaha kopi tidak merugikan masyarakat, justru saya ingin mendorong masyarakat supaya tergerakkan hatinya, tergerakkan langkahnya untuk bisa membuat kedai kopi tersebut gitu. Jadi bukan semata-mata saya ingin membuka lowongan dan memberi gaji kepada karyawan saya, tetapi saya juga ingin menanamkan atau mengedukasi kepada karyawan saya untuk bisa membuka seperti yang saya buat, atau syukur-syukurnya bisa lebih dari apa yang saya buat gitu. Nah ya kendala yang saya alami saat ini yaitu kekurangannya modal, kekurangannya ilmu, serta kekurangannya relasi gitu. Maka dari itu saya dari sini belajar banyak di kuliah gitu, di kampus, terutamanya di kampus STI STMB gitu, sebagai mahasiswa juga gitu. Saya banyak hal terhadap bagaimana sih gitu untuk menjalankan atau untuk membangun suatu usaha kecil yang bisa berpotensi besar terhadap negara gitu. Sekian dari penjelasan saya terhadap andai aku ingin menjadi pengusaha kopi. Nah, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah memperhatikan atau ingin mendengarkan sedikit curahan hati saya atau sedikit cita-cita saya untuk menjadi kedepannya menjadi lebih baik gitu. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.